Keringat Tomo sudah bercucuran malam itu. Tapi tetap saja ia tak berhenti menganyunkan kampaknya ke pohon gayam yang ada di belakang desa. Menurutnya, menumbangkan pohon gayam dengan tangannya sendiri adalah bentuk balas dendam atas namanya yang sudah jatuh lebih dahulu karena pohon itu. Semua berawal dari kegemarannya bermain judi. Di kedai Mbak Atik, kedai itu adalah tempat ia dan beberapa kawannya bersenang-senang setiap malam minggu dan tanggal muda tiba. Di antara kerlap-kerlip lampu neon, lagu dangdut, alkohol, dan beberapa perempuan yang terkadang mengganggu dengan kegenitannya, Tomo bisa merasa hidup dan merasa kaya karena taruhan yang tidak tanggung-tanggung. Adapun istri dan anaknya selalu ada di rumah. Setiap hendak bermain judi, Tomo selalu berpesan kepada anak semata wayang dan istrinya untuk bertanggung jawab di rumah. Di saat ia tidak bisa bertanggung jawab dengan ucapannya sendiri. Meski begitu, Tomo selalu pandai cari-cari alasan meski tidak jauh dari rapat dengan orang-orang berpengaruh di desa atau menemui teman lama. Sebagaimana judi, tiap sesinya tidak selalu berujung manis bagi Tomo. Ada saatnya dia pulang dengan sisa bau alkohol yang menempel di mulut sampai pagi. Tomo hanya duduk diam di tempat parkir karena masih belum menyangka bahwa ia telah menghabiskan gaji selama 1 bulan sebagai manajer hanya dalam 1 malam saja. Bedu, kawannya mencoba untuk menghampirinya karena tidak tega melihat nasib kawannya malam itu. Kalau sudah terjadi alangkah baiknya tidak disesali berlarut-larut, yang ada malah kamu jadi gila, ujar Bedu. Masalahnya ini uang buat istri sama anakku juga, Tomo menjawab seperti menahan tangis. Ya mau bagaimana lagi? Yang ada kita babak belur jika kembali ke dalam dan meminta uang kita kembali, ucap Bedu sembari memegang pundak Tomo. Aku kayaknya mau coba pesugihan. Tomo menimpali. Bedu berpikir bahwa pernyataan tersebut hanyalah sebuah pernyataan konyol yang berasal dari pengaruh alkohol, tapi keesokan harinya, ketika Tomo sudah sadar, ia tetap menelpon Bedu dan membahas rencananya untuk melakukan pesugihan. Kamu ngak lagi mabuk kan, Tom? Tanya Bedu. Sadar, saya tetap ingin pergi ke pohon gayam di belakang desa yang disebut-sebut keramat itu, ucap Tomo. Di belakang desa mereka, terdapat sebuah pohon gayam yang ukurannya terbilang besar. Karena lokasinya yang berada di pinggir hutan, orang-orang tidak ada yang berani pergi ke sana sendirian. Kecuali bagi mereka yang percaya bahwa penunggu pohon tersebut bisa membantunya di segala urusan. Bermodalkan informasi yang ia kumpulkan dari orang-orang terdekat, Tomo pergi ke pohon gayam itu. Di tangannya sebungkus burung gagak goreng, dupa, dan kembang yang diperuntukkan bagi penunggu pohon gayam. Sesampainya di pohon gayam, Tomo mengikuti apa yang diceritakan oleh rekannya atau Mbah Yatmo, dukun setempat yang menjadi rekan konsultasi. Tomo melihat sekeliling dan mendapati bahwa ia sendirian di tengah-tengah kegelapan. Hal itu membuatnya tidak terlalu khawatir untuk membuka semua seragamnya dan pakaiannya yang lain hingga menyisahkan kulit yang kedinginan. Selain itu,
Ia menghidangkan burung gagak goreng yang dimasak Mbah Yatmo. Menaruh burung gagak goreng pada selembar daun pisang, menabur bunga, dan membakar kemenyan yang sudah ia bawa. Sembari membaca mantra, muncullah penunggu pohon gayam. Penunggunya adalah genderuwo dengan tubuh yang besar, rambut yang acak-acakan dan mata merah menyala. Hal yang paling mencolok yang dimilikinya adalah sepasang taring besar dan tajam di mulutnya. Makhluk itu mendekati Tomo seperti baru melihat manusia pertama kali. Hanya saja fokusnya berubah setelah melihat burung gagak yang disajikan oleh Tomo. Dalam sekejap, 2 ekor burung gagak goreng disantapnya. Tomo hanya diam sesuai dengan arahan Mbah Yatmo. Ia diperintahkan Mbah Yatmo untuk menunggu genderuwo selesai makan. Ternyata benar apa yang dikatakan Mbah Yatmo. Genderuwo tersebut memberikan beberapa lembar daun pandan yang entah ia dapat dari mana. Setelah itu, ia kemudian menghilang, meninggalkan Tomo sendirian dalam keadaan telanjang. Daun pandan yang diberikan genderuwo itu adalah bentuk pembayaran atas burung gagak yang disajikan oleh Tomo. Mbah Yatmo mengambil daun pandan tersebut dan menyerahkannya kepada Tomo setelah ia ubah menjadi uang sungguhan. Berkat 2 ekor burung gagak goreng, Tomo mendapatkan uang yang berlimpah. Ia tidak tahu bahwa daun pandan dari genderuwo bisa berubah menjadi uang jutaan hanya dengan bantuan seorang dukun. Mendapatkan uang sebanyak itu, Tomo jadi semakin getol bermain judi. Tidak ada lagi kekhawatiran dari dirinya untuk bertaruh uang dengan jumlah besar karena ia tahu harus pergi kemana jika sudah kehabisan uang. Kebiasaan judi sudah semakin berkobar ketika ia menguasai meja judi selama beberapa minggu terakhir. Ia semakin rajin berbohong kepada istrinya demi bisa bersenang-senang dan mendapatkan uang banyak. Meski begitu, kebohongan yang busuk lama-kelamaan akan tercium juga, apalagi yang keluar dari mulut seorang peminum alkohol. Pada suatu hari, Tomo tidak menemukan istri dan anaknya di rumah. Motif kepergian istri dan anaknya baru ia ketahui dari sebuah surat yang mengungkapkan kekecewaannya yang begitu besar atas judi dan kebohongan yang biasa dilakukan Tomo. Awalnya Tomo berpikir bahwa istri dan anaknya akan kembali, hanya saja sudah lebih dari seminggu. Batang hidung keduanya belum terlihat juga. Kekhawatiran yang mulai timbul juga tidak bisa membuahkan hasil, karena Tomo tidak mengetahui kemana istri dan anaknya pergi. Lama-kelamaan kesehatan mental Tomo terganggu. Ia tidak lagi terlihat bersemangat, baik ketika sedang bekerja di kantor ataupun ketika sedang berjudi. Hal itu diperparah dengan sosok genderuwo yang tiba-tiba sering hadir di mimpinya. Tak jarang ia terbangun dengan rasa takut, karena di dalam mimpi genderuwo itu selalu berhasil membunuhnya atau membunuh anak dan istrinya. Hal ini terjadi karena ia tidak lagi datang untuk memberikan genderuwo itu makan. Perasaan capek pada akhirnya berubah menjadi rasa kesal yang teramat sangat. Tomo berpikir bahwa kepergian istri dan anaknya bermula dari pesugihan genderuwo yang ia lakukan. Tidak ingin dihantui oleh mimpi buruk dan rasa stres yang membuatnya seperti orang gila di mata orang-orang.
Tomo mengambil kampak di gudang lalu pergi ke pohon gayam. Keesokan paginya, seorang petani menemukan Tomo tewas di bawah pohon gayam. Si petani masih belum yakin apa yang terjadi dengan Tomo sebelumnya. Tapi ia menemukan mayat Tomo berada dalam ekspresi ketakutan.